Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para sesepuh, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan yang sudah di akhir 10 hari pertama dari bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bulan suci Ramadan ini sebagai syahrun azim, syahrun mubarak, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan barokah. Bahwa pada bulan ini amal kebaikan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi juga dijadikan mendukung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Pada bulan suci Ramadan setan stop, tidak menggoda manusia. Kalau dalam bahasa kita, setan ini cuti atau diskors. 1 bulan penuh tidak bisa menggoda manusia. Maka pada bulan Ramadan ini, kalau kita pengen asli melihat diri kita ini ya pada bulan Ramadan. Maka apapun yang kita lakukan itu bukan karena godaan. Itulah diri kita sejatinya. Kalau yang pada bulan suci Ramadan sholatnya masih malas, baca Al-Qur'annya juga ogah-ogahan, sodakohnya tidak pernah, itulah diri dia yang sebenarnya. Maka Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, karena bulan ini adalah bulan yang agung, yang penuh dengan barokah, maka Allah memerintahkan kepada kita satu ibadah yang istimewa, ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah yang menjadi rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah hadis ketika Rasulullah menyampaikan al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin, sebuah amal kebaikan yang kita lakukan, Bapak Ibu, itu pahalanya ada rumusnya. Satu kebaikan pahalanya itu kisaran 10 sampai 700 kali lipat. Seperti apa? Kalau kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Alif, Lam, dan Mim, 3 huruf itu 3 kebaikan, dan kebaikan 3 itu atau setiap kebaikan pahalanya 10. Ada kebaikan yang pahalanya sampai 700 kali lipat. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang menginfakkan hartanya di jalan Allah
membantu perjuangan agama Allah, membangun masjid, madrasah, sekolahan, atau berinfak di jalan Allah untuk dakwah, untuk kestabilan sebuah lembaga pendidikan, itu seperti kita menanam satu biji gabah, katakanlah kita tanam, kemudian dia akan tumbuh padi. Padi itu kemudian punya cabang 7, setiap cabang kemudian keluar benihnya, setiap cabang ada 100 benih. 100 dikali 7 cabang, 700 benih. Dari 1 benih menjadi 700. Itu gambaran orang infak fi sabilillah. Maka setiap pagi dalam sebuah riwayat disebutkan ada 2 malaikat yang selalu mendoakan kita. Untuk siapa? Untuk orang yang berinfak pada hari itu. Doanya malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak pada hari ini ganti dari apa yang dia infakkan. Dan untuk orang yang medit pada hari ini, yang pelit pada hari ini, hancurkan hancurkan harta kekayaannya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu berlaku untuk amal ibadah kecuali puasa. Allah menyebutkan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ibadah puasa itu ibadah khusus, rahasia antara hamba aku dengan aku, maka aku akan memberikan pahala. Terserah aku mau memberi apa kepada hambaku yang berpuasa. Allahu Akbar. Maka pada bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk berpuasa. Untuk apa itu? Yaitu perintah untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Mulai dari kapan? Bapak Ibu? Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kemudian kenapa kok ada imsak? Nah, ini ada orang yang imsak ini nggak bener ini. Perintahnya kan mulai terbit fajar. Maka jawabannya adalah imsak ini sebagai alarm. Kita kalau mau siap-siap puasa ada jeda waktu yang kita persiapkan. Imsak kita sikat gigi dulu, kita minum dulu. Jangan sampai masuk ke waktu puasa ternyata ada yang nyantol di tenggorokan kita. Ada waktu. Imsak itu kehebatan para ulama kita. Sehingga untuk satu ibadah ini kita berhati-hati. Tidak makan, tidak minum mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Perintah ini bukan sekedar perintah, tapi ada tujuan, ada goal yang pengen dicapai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kita untuk berpuasa. Apa tujuannya? Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Bapak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Takwa itu apa? Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan takwa itu sebagaimana yang selalu disampaikan Imam, imtithalu awamirillah wastinabu nawahihi. Yang disebut takwa itu adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Imam Al-Qushairi menambahkan takwa itu terdiri dari huruf ta, qaf, waw dan
Ya, setiap hurufnya ini mempunyai makna. Taknya adalah tawadhu. Orang yang takwa itu orang yang tawadhu, bukan orang yang sombong. Qafnya adalah qanaah. Cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanaah. Diberi rezeki sekian, diterima, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanaah. Karena apa? Berapapun harta kekayaan yang dimiliki, orang itu tidak akan puas. Jangan dikira orang punya pom bensin satu berhenti. Orang kalau punya pom bensin satu pengen punya pom bensin satu lagi. Punya toko satu pengen toko satu lagi. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau punya gunung emas, orang itu akan pengen memiliki satu lagi. Qanaah. Kemudian yang ketiga, wawunya itu adalah warok, menjaga diri dari melanggar perintah Allah, dari melakukan sesuatu yang diharamkan, dari menjaga sesuatu yang syubhat. Kemudian yaknya takwa, di akhirnya ada huruf ya, yaknya adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin Allah itu Tuhan kita, yakin Allah yang menciptakan kita, yakin Allah yang mengangkat derajat kita atau naudzubillah menurunkan derajat kita, yakin bahwa Allah yang menghidupkan kita dan pasti suatu saat akan mematikan kita. Yakin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, ada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan takwa itu adalah taat kepada Allah, tidak maksiat. Syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, tidak kufur nikmat. 3, selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, tidak lupa kepadanya. Ini pendapat para ulama tentang takwa yang menjadi tujuan ibadah puasa, la'allakum tattaqun. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Allah kemudian dalam sebuah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah dalam surat Al-Baqarah menjelaskan ciri orang yang takwa itu seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Dilanjutkan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang yang bertakwa disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Yang pertama adalah yu'minuna bil ghaibi, iman kepada hal yang gaib. Rukun iman ada berapa Bapak Ibu? 6. Dari rukun iman yang 6 itu ada beberapa yang sesuatu yang gaib, yang tidak kasat mata. Iman kepada Allah, tidak ada yang pernah melihat Allah. Beriman kepada malaikat Allah. Apa ada yang sudah pernah melihat malaikat? Kalau sudah ada berarti nggak di sini, sudah pindah ini, pindah kuburan. Surga dan neraka, hari akhir, iman kepada yang gaib. Maka diharapkan setelah kita puasa 1 bulan penuh, kualitas iman kita ini meningkat.
Iman kita kepada Allah meningkat, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat kita dimanapun kita berada. Ini diajarkan pada bulan Ramadan. Seandainya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, setelah sholat subuh ini ada yang ke masjid, masuk ke kamar mandi, kumur-kumur, kemudian 3 kali tegukan, glek, 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 keluar, tidak ada yang tahu di antara kita bahwa orang itu sudah batal puasanya. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna puasa itu adalah rahasia antara aku dengan hambaku. Atau anak kita pulang dari sholat subuh, masuk kamar-kamarnya dikunci, kemudian buka air minum, botol air minum diminum, kita orang tua ini nggak tahu. Ngambil tisu dibersihkan, tidak kelihatan. Maka ibadah ini adalah rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap pagi atau malam sebelum masuk waktu puasa, kita niat. Dalam niat itu kita berikrar nawaitu soma godin, diakhiri lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena apa-apa. Bukan karena semua warung tutup, bukan. Bukan karena di kulkas kita nggak ada makanan, bukan karena tidak ada yang bisa dimakan, tapi kita berpuasa tidak makan, tidak minum, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang selalu akan mengawasi ibadah kita. Maka diharapkan setelah keluar dari bulan suci Ramadan, sifat itu melekat di dalam diri kita. Dimanapun kita berada, Allah melihat kita. Di kantor, di pasar, di dalam perjalanan, toko, dimanapun kita berada, Allah melihat kita. Itu yang diharapkan hasil dari puasa pada bulan Ramadan, yang disebut sebagai sifat muraqabah. Keyakinan bahwa Allah selalu melihat kita. Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ketika beliau menjadi khalifah Amirul Mukminin, beliau seling keliling kota Madinah untuk mengetahui kondisi rakyat yang dipimpinnya. Suatu ketika beliau, ketika selesai berkeliling, beliau beristirahat di balik tembok rumah seorang penjual susu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah ini. Pada kesempatan itu Amirul Mukminin Umar ibn Khattab mendengar pembicaraan antara ibu penjual susu dengan anak perempuannya. Kalau dalam bahasa kita, ibu ini mengatakan, "Nak, hari ini hasil perahan susu kita ini nggak banyak. Ini kalau kita jual di pasar, keuntungan kita tidak banyak. Ambil air, campurkan ke dalam air susu, aduk. Orang-orang tidak akan tahu apa yang kita lakukan." Diajak apa Bapak? Diajak berbuat curang. Campurkan air susu ke dalam air ke dalam susu, aduk, orang tidak akan tahu. Mendengar perkataan itu, anak gadis dari penjual susu ini mengatakan, "Ibu, ini perbuatan curang yang dilarang oleh Umar ibnul Khattab." Anaknya nggak mau diajak curang. Ibunya tetap mendesak, "Sudahlah nak, campurkan saja air putih ke dalam susu, dicampur, orang tidak akan tahu, termasuk Umar ibnul Khattab."
Nah, sifat muraqabah dari anak gadis ini muncul. Maka kemudian mengatakan kepada ibunya, "Ibu, seandainya Umar ibnul Khattab tidak tahu kecurangan yang kita lakukan, yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, maha mengetahui kecurangan yang kita lakukan." Allahu Akbar. Tingkat takwa dan keimanan anak ini mengalahkan ibunya. Sesuatu yang luar biasa dalam pandangan Umar ibnul Khattab, sehingga besoknya beliau datang ke rumah itu lagi untuk apa, Bapak? Untuk melamar anak penjual susu itu untuk dinikahkan dengan anaknya yang namanya Asim bin Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Anak seorang kepala negara yang kekuasaannya sekarang kalau dibagi menjadi belasan negara. Pada zaman Umar ibn Khattab kekuasaan Islam itu mencakup Saudi Arabia, Kuwait, Emirat, Bahrain, Qatar, Yaman, Irak, Iran, bekas Sam itu adalah Lebanon, Syria, Jordania, Palestina, Mesir. Belasan negara di bawah kekuasaan Umar ibnul Khattab. Ketika mencari istri untuk anaknya, beliau memilih seorang perempuan yang luar biasa, anak dari seorang penjual susu. Allahu Akbar. Dan luar biasanya dari pilihan Umar, kemudian anaknya menikah. Dari pernikahan itu lahirnya seorang yang namanya Fatimah. Dari Fatimah itu kemudian lahirlah Umar ibnu Abdul Aziz, khalifah kelima dalam khilafah al-Islamiyah. Yu'minuna bil ghaib. Maka Bapak Ibu sekalian, diharapkan setelah keluar dari bulan suci Ramadan, kita menjadi orang yang berbeda dengan sebelum masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kita tambah yakin, iman kita tambah, termasuk di dalamnya dimanapun kita berada, kita merasa yakin bahwa kita diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau melekat kepada semua kaum muslimin, gak ada orang Islam yang korupsi, yang curang, yang nyolong, dan berbuat keburukan-keburukan yang lain. Kemudian yang kedua, ciri orang takwa, wa yuqimunas shalah. Ciri orang yang takwa itu adalah orang yang sholatnya bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sholat yang benar-benar disebut yuqimus shalah. Maka khotib Jumat itu selalu mengatakan aqimus shalah, bukan shollu, dirikan sholat. Mendirikan sholat ini berbeda dengan sholat yang sekedar menggugurkan kewajiban. Maka sholatnya perlu memperhatikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnahnya, tomakninahnya. Di sini kalau sholat tarawih berapa menit, Bapak? Berapa menit? Setengah jam selesai? Atau kurang dari setengah jam? Itu kalau yang lagi viral sekarang itu 7 menit 23 rakaat. Itu sama sekali tidak bisa dinikmati. Padahal namanya tarawih. Tarawih itu roha, untuk kita bersantai dengan sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau sedang ada masalah, beliau mengatakan, ya Bilal, arihna bis sholat. Hai Bilal, ayo kita bersantai dalam sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Ada masalah, sholat. Bagaimana sholat ini kita nikmati. Maka Rasulullah ketika melihat sahabat sholat, tomak ninahnya kurang, ya fulan, sholat lagi, kamu belum sholat. Nah, sekarang yang lagi viral ternyata bukan satu tempat itu, 7 menit, 6 menit sholat tarawih,
23 rakaat. Jadi sudah. Lama-lama ya kita menunggu Ramadannya itu sejak bulan Rajab itu sudah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ballighna Ramadan bi rahmatihi wa maghfiratihi wa ridwan. Bapak Ibu sekalian, wa yuqimunas shalah. Maka pada bulan Ramadan ini ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Sunnah seperti wajib 70 kali lipat. Diharapkan kita ini sholat 5 waktu tidak ada yang ketinggalan. Ditambah sholat sunnah yang lain. Diharapkan setelah keluar dari bulan suci Ramadan, kita keluar dari posisi sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Supaya keluar dari bulan suci Ramadan, kelas kita naik, sholatnya benar-benar iqamatus sholat, mendirikan sholat. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, inilah sholat yang disebut di dalam Al-Quran, innas sholata, apa Bapak Ibu? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu kalau baik maka dia akan membentengi kita dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Kalau tidak membentengi bagaimana? Ada riwayat seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, di kampung saya ada perempuan yang ahli ibadah. Tapi ya Rasulullah, walakinnaha tu'zi jiranaha, tapi dia ini suka nyakiti tetangga." Jawaban Nabi ketika itu, naudzubillah min dzalik, hiya finnar. Perempuan tadi letaknya nanti di akhirat adalah di nerakanya Allah. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kemudian ciri yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang takwa itu adalah orang yang gemar menginfakkan sebagian hartanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka berinfak. Pada bulan Ramadan tidak makan, tidak minum, pasti haus. Apalagi habis ngisi kayak gini, haus Bapak. Lapar pasti, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ini bukan penyiksaan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan langsung mengajari kita beberapa hal, diantaranya apa? Supaya kita mau merasakan atau supaya kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak mampu. Ada saudara-saudara kita yang satu hari makan hanya 1 kali. Ada yang makan satu hari hanya 2 kali. Apalagi saudara-saudara kita di Gaza, sebelum puasa gak makan, setelah puasa atau ketika puasa tetap tidak makan. Sahurnya air putih, buka puasanya air putih. Kita baru 14 jam, Masya Allah. Itu kalau udah buka itu lengkap minumannya. Tapi saudara-saudara kita yang tidak mampu, buka puasanya juga sama. Antara waktu yang ketika bulan puasa atau bukan bulan puasa. Maka diantara hikmah dari puasa ini adalah supaya kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang tidak mampu, dengan harapan setelah itu kita menjadi orang yang mudah membantu orang yang kekurangan. Apalagi dalam bulan Ramadan ini Rasulullah memberikan kabar gembira
Barang siapa yang memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa pada bulan Ramadan ini, maka Allah akan memberikan kepadanya 3 keistimewaan. Apa itu? Pertama, diampuni dosa-dosanya oleh Allah karena memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa. 2, wa itqu raqabatihi minan nar. Dia akan diselamatkan dari siksa api neraka karena memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa. 3, dia mendapatkan pahala puasa sama dengan puasa orang-orang yang menikmati hidangan yang dia siapkan. 3 keistimewaan orang yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa. Maka kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, tidak semua kita ini mampu untuk memberikan berbuka kepada yang berpuasa, ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian menjawab, 3 keistimewaan tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa saja yang memberikan berbuka puasa walaupun ala tamroh, walaupun hanya 1 buah kurma, au syurbatu ma'in, atau memberikan minum air putih kepada orang yang berpuasa. 3 keistimewaannya. Atau mazaqqatu labanin, atau sak seruput air susu, atau 1 sendok air susu, dia akan mendapatkan 3 keistimewaan: diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diselamatkan dari siksa api neraka, mendapatkan pahala orang-orang yang berpuasa yang menikmati hidangan yang dia siapkan. Alhamdulillah, di Surabaya itu sudah tradisinya masjid-masjid itu memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa. Pahalanya luar biasa. Maka diharapkan setelah keluar dari bulan suci Ramadan, kebiasaan itu tetap. Sodakohnya, zakatnya, wakafnya, infaknya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Bapak Ibu sekalian, di Indonesia itu ada Badan Amil Zakat Nasional. Lembaga ini merilis bahwa potensi zakat yang bisa dikumpulkan umat Islam Indonesia setiap tahunnya itu 350 T. T-nya itu triliun. Kalau semuanya mau infak, kemudian dikumpulkan kepada lembaga yang resmi, 350 triliun ini bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, memerangi kebodohan. Dan ini kalau dilakukan 10 tahun ke depan, di Indonesia tidak ada orang Islam yang miskin. Kalau 10 tahun berarti berapa? 3.500 triliun. Itu bisa memberikan modal kepada berapa banyak orang, memberikan pelatihan kepada banyak orang, memberikan beasiswa kepada banyak orang. 10 tahun ke depan tidak ada orang miskin di Indonesia. Belum lagi lewat pintu yang lain. Apa itu? Wakaf. Kalau zakat itu umumnya 2,5%, kecuali barang temuan atau zakat pertanian. Selain itu 2,5%. Tapi untuk wakaf, orang bisa wakaf tanpa batasan. Di Jakarta ada sebuah lembaga pendidikan diwakafkan, dihitung, diperkirakan nilainya 1 triliun lebih. Di Saudi Arabia ada orang kaya raya, ketika sudah tua pengen istirahat, tidak mau sibuk dengan urusan dunia,
harta kekayaannya diwakafkan dan dia hanya mengambil sedikit untuk menyambung hidupnya. Jadi dalam Islam ada filantropi yang luar biasa dan itu menjadi kekuatan umat Islam. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Bapak Ibu sekalian, itu 3 dari ciri-ciri orang yang bertakwa yang menjadi tujuan kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa. Bapak Ibu, di dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman, Allah menyediakan surganya untuk hambanya yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Bersegeralah untuk mendapatkan tiket surganya Allah, yang surga itu disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Belum lagi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan satu pintu khusus untuk hamba-hambanya yang berpuasa. Namanya apa Bapak? Pintu Ar-Rayyan. Pintu besar untuk masuk surga disediakan untuk orang yang berpuasa, yang nanti pada hari kiamat akan diumumkan, ainas shaimun, mana orang yang di dunia dulu berpuasa. Maka kemudian mereka semua berdiri masuk ke dalam surga. Setelah semuanya masuk ke dalam surga, pintu itu kemudian ditutup kembali. Maka Bapak Ibu sekalian, marilah kita sambut bulan suci Ramadan ini. Marilah kita isi bulan suci Ramadan ini dengan meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita tingkatkan kualitas puasa kita supaya lebih baik daripada puasa tahun-tahun sebelumnya. Kita tingkatkan kualitas sholat kita, kualitas sodakoh kita, bacaan Al-Quran kita. Mohon maaf, belum tentu tahun depan umur kita masih ketemu dengan bulan suci Ramadan yang lain. Bukan hanya yang masih muda, bukan hanya yang sudah berumur, mohon maaf, tapi yang masih muda pun tidak jaminan, tidak ada yang bisa menjamin tahun depan masih ketemu dengan bulan suci Ramadan. Maka mumpung kita di dalam bulan suci Ramadan, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita tingkatkan kualitas diri kita, ibadah kita, sehingga kita menjadi orang yang takwa dan kita bisa bertemu bersama-sama nanti di dekat pintu Ar-Rayyan, masuk bersama-sama ke dalam surganya Allah lewat pintu Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.